Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang fitur-fitur yang ada dalam WhatsApp terbaru gitu ya. Nah, fitur-fitur ini kadang disepelekan atau kadang tidak kita perhatikan. Padahal fitur-fitur tersebut sejatinya memiliki potensi-potensi yang bisa memaksimalkan pekerjaan kita nantinya gitu ya. Nah, saat ini kita punya WhatsApp ini, kita buka. Kita sudah punya WhatsApp, kemudian kita klik yang titik 3 ini di sebelah atas, kemudian klik setelan. Setelah diklik setelan, Bapak dan Ibu akan melihat tanda ini ya, tanda QR Code, lalu kita klik saja. Nah, ini adalah QR Code yang kita bisa bagikan kepada teman, sanak saudara, atau siapa saja yang ingin meng-add HP kita atau nomor kita gitu ya. Jadi, misalkan saya punya HP yang lain gitu ya, HP yang lain yang memiliki WhatsApp, maka saya tinggal pindai saja ya, seperti ini, pindai QR code ya. Lalu saya pindaikan ke sini ya. Nah, seperti ini dipindai ya, lalu tinggal tambah ke kontak gitu ya. Nah, atau sebaliknya dari HP yang ini ya, HP yang ini saya ingin add ke HP saya yang ditampilkan di layar laptop ini gitu ya. Jadi saya tinggal klik yang ini, yang pindai code ya, pindai code, lalu saya arahkan ke HP yang akan di-add, pindai. Nah, langsung diarahkan ke halaman chat gitu. Karena apa? Karena saya sudah menyimpan nama tersebut gitu ya, atau menyimpan nomor HP yang ini. Nah, itu menu QR code ya. Nah, selain dibagikan secara manual, Bapak dan Ibu juga bisa membagikannya melalui ini ya, melalui media sosial ya. Nah, bisa ke WhatsApp, ke Telegram ya, atau ke sosial media yang lain gitu ya. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu juga bisa mensetel ulang QR code. Manakala apa? Manakala kita sudah membagikan QR code, namun takut disalahgunakan kodenya dan kita tidak ingin kode tersebut berlaku lagi gitu ya dengan alasan-alasan tertentu. Kita tinggal setel ulang saja, diklik yang ini, setel ulang ya, setel ulang. Lalu kita klik, ya, maka QR code-nya sudah berubah dan sekarang kita bisa membagikan QR code yang baru ini kepada teman atau kepada rekan kerja kita. Nah, kalau yang lama itu tidak akan berlaku lagi. Itu yang pertama tentang menu QR code. Kemudian fitur yang kedua ya, fitur yang kedua adalah ya Bapak dan Ibu bisa mengeklik yang ini ya. Klik yang ini, titik 3, kemudian klik setelan ya. Kemudian kita klik ke akun ya, ke akun. Ke akun lalu ke menu privasi. Nah, di menu privasi inilah kita bisa mengatur banyak hal. Contoh yang ini ya, yang terakhir dilihat. Ya, kalau terakhir dilihat itu kan biasanya kita men-setting terakhir dilihat itu eh, bisa untuk semua orang biasanya di sini gitu ya. Namun kalau Bapak dan Ibu ingin membatasi ya, jadi tidak semua orang bisa melihat kapan kita terakhir kali aktif di WhatsApp. Pilih saja yang ini yang tidak ada. Otomatis kalau tidak ada seperti ini, orang lain tidak akan bisa melihat kapan kita terakhir untuk online. Termasuk untuk foto profil. Kalau memang dirasa tidak ingin dilihat oleh orang, baik yang ada dalam kontak maupun oleh semua orang, bisa dicentang yang tidak ada. Gitu ya. Tidak ada seperti ini. Atau kalau memang mau dilihat oleh yang ada di kontak saja, tinggal klik kontak saja. Kemudian untuk info itu biasanya kita ketikkan sendiri di bawah nama gitu ya. Itu juga sama.
Apakah kita tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya kita tinggal klik saja kontak saya atau tidak ada sekalian, gitu ya. Status. Nah, status bagi yang sering mengupdate status di WhatsApp, baik itu foto maupun video, kalau memang ingin privasinya lebih terjaga lagi, ya, kita hanya bisa, kita juga bisa men-settingnya dengan catatan kontak saya kecuali. Jadi mengecualikan orang-orang tertentu yang dianggap akan tidak bisa mengakses status kita, atau bisa juga ya hanya bagikan dengan. Jadi hanya segelintir orang saja yang kita bisa bagikan gitu ya. Ini tentunya status-status yang menurut kita itu lebih privacy gitu. Jadi ya udah kita pilih hanya 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya di kontak saya saja langsung. Kemudian untuk laporan yang dibaca. Nah, untuk laporan dibaca ini, kalau kita nonaktifkan, orang lain tidak akan bisa untuk melihat centang biru, ya, centang biru. Contoh nih. Contoh saya akan mengirimkan pesan ke HP saya yang satunya lagi. Ya, lagi. Misalkan saya ingin tes. Nah, di layar terlihat tidak ada centang 2 biru. Mengapa? Karena memang di HP saya yang ini sudah di-set gitu ya. Sudah di-set pengaturannya bahwa eh, laporan infonya itu atau laporan untuk chatnya itu tidak disetting untuk bisa dilihat. Kalau saya ubah sekarang ke misalkan akun, kemudian ke privacy. Nah, laporan dibacanya sekarang, nih laporan dibacanya sekarang saya hidupkan. Saya hidupkan ya, laporan dibacanya sekarang saya hidupkan. Kemudian saya tes chat lagi. Saya tes sekarang ya, tes. Lalu saya buka, maka ini akan tetap tanda centang 2 biru. Karena apa? Karena kita sendiri laporan dibacanya itu di-off-kan. Kalau kita sekarang eh, kita setting yang punya kita juga laporan dibacanya ini, ya, privasinya, laporan dibacanya kita hidupkan. Nah, kita tes, kita juga bisa melihat orang lain. Jadi kita tidak bisa rugi sendiri gitu ya, atau untung sendiri di WhatsApp ini. Contoh ya, contoh saya sekarang akan ketikkan tes. Nah, sekarang centang 2 biru. Mengapa centang 2 biru? Karena di HP tujuan saya sudah dihidupkan, ya, sudah dihidupkan settingannya. Di HP saya sendiri juga saya hidupkan. Jadi, ya, laporan dibacanya itu sama-sama dihidupkan. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang dimatikan, nantinya akan tetap seperti ini. Akan tetap abu-abu. Nah, kalau sekarang dua-duanya sudah dinyalakan, ya kita tinggal ngetik saja. Sudah biru. Nah, biru. Nah, artinya biru ini kan sudah dibaca ya, sudah terbaca. Ya, sudah dibaca. Nah, sekarang saya baca. Tuh, biru gitu ya. Nah, kemudian eh, sekarang saya akan menonaktifkan kembali settingan dibaca di HP yang kecil ini atau HP tujuannya. Sekarang saya akan nonaktifkan ya. Akan saya nonaktifkan laporan dibacanya. Oke, saya tes lagi. Tes. Nah, hanya ada centang 2 saja tanpa adanya centang biru, centang biru. Nah, untuk mengakali supaya tidak seperti ini ya, tidak centang 2 biru, kita bisa mengakalinya dengan mengirimkan voice note. Contoh ya, contoh, saya akan mengirimkan voice note.
Halo, ini adalah tes. Nah, otomatis kan saya akan membukanya nih. Otomatis saya akan membukanya. Walaupun bagaimana kan kalau pesan suara itu akan tetap di-play gitu ya. Nah, akan tetap terbuka gitu. Jadi birunya akan tetap tercentang karena apa? Karena saya memplay uh, voice note yang dikirim gitu ya. Jadi itu ya triknya. Jadi untuk membuat itu menjadi biru itu voice note kirim voice note saja gitu ke HP tujuan gitu ya atau HP target. Nah, untuk settingan-settingan lainnya, saya kira yang paling penting sebenarnya adalah yang fitur privacy ini gitu ya. Ya, laporan dibaca dan lain-lain termasuk ini ya, yang grup ya. Yang grup ini kalau Bapak dan Ibu tidak ingin orang menginvite Bapak dan Ibu ke dalam grup ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa men-setting ya, men-setting ini hanya di kontak saya ya, kontak saya. Jadi hanya kontak saya yang bisa menginvite saya, membuat sebuah grup itu hanya kontak saya atau kontak saya kecuali orang-orang tertentu, misalkan si ini, si A, si B, si C tidak bisa menginvite saya ke dalam grup. Silahkan gitu ya. Ini juga settingan sangat penting ya. Karena apa? Karena di eh, kontak grup ini sangat-sangat membantu kita untuk aman dari grup-grup tertentu yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut kita gitu ya. Kemudian yang settingan yang lain saya kira sudah cukup jelas. Ini untuk kontak yang diblokir, ini untuk lokasi terkini, dan ini untuk kunci sidik jari. Jadi itulah fitur-fitur privasi yang Bapak dan Ibu bisa perdalam dan bisa disetting agar penggunaan WhatsApp kita lebih efektif. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Aspal Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.